Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah yang sebelumnya kita sama-sama sudah melaksanakan ibadah Syamur Ramadan sebulan penuh sebagai penghapus dosa-dosa kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan harapan, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bicara tentang fadilah istighfar, ada sebuah kisah dari negeri Irak, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal atau yang lebih dikenal dengan Imam Hambali. Beliau hidup di abad 9 Masehi, tinggal di kota Baghdad, ibu kotanya Irak. Di usianya yang telah senja itu, tiba-tiba saja beliau punya keinginan yang sangat aneh. Beliau ingin ke suatu tempat di sebuah kota besar yang namanya Bashrah, yang jaraknya kurang lebih 500 km dari kota Baghdad. Padahal tidak ada undangan, tidak ada yang harus dijenguk, dan tidak ada tempat yang harus dikunjungi. Tetapi beliau punya keinginan yang sangat kuat untuk pergi ke kota tersebut. Singkat cerita, Imam Hambali sampailah di kota Bashrah ketika waktu Isya. Setelah melaksanakan sholat Isya berjamaah di masjid, karena saking capeknya beliau istirahat berbaring di dalam masjid. Tapi ada seorang marbot masjid yang mengusir beliau. Wahai tuan, Anda tidak boleh tidur-tiduran di sini. Sang imam besar pun didorong sampai teras masjid. Setelah sudah sampai di teras, karena beliau benar-benar capek dan perlu istirahat, beliau pun akhirnya tiduran di teras masjid. Tapi lagi-lagi marbot masjid datang mengusirnya. Anda pun tidak boleh tiduran di sini, tuan. Nampaknya sang imam besar yang sudah sepuh itu nampak seperti gembel, jadi si marbot tidak mengizinkan walaupun di teras masjid. Dengan sifat tawaduknya, Imam Hambali tidak mengatakan siapa dirinya, meskipun beliau imam besar. Beliau hanya mengaku seorang musafir yang butuh istirahat. Andai kata si marbot tahu bahwa yang ditemuinya adalah seorang imam besar, seorang ulama besar di negeri itu, mungkin perlakuannya berbeda. Semua orang kenal Imam Hambali, namun belum tentu semua orang pernah melihat wajahnya pada waktu itu.
Akhirnya sang imam besar didorong keluar sampai di jalanan, tapi untungnya di sekitar masjid ada seorang pedagang roti yang tinggal dan memproduksi roti sekaligus menjualnya. Memanggil sang imam besar, "Wahai tuan, mampirlah kemari. Anda boleh beristirahat di sini." Maka sang imam pun dengan rasa senang berjalan terbopoh-bopoh. Sampai di rumah tukang roti, beliau beristirahat di belakang tukang roti, sementara si tukang roti tetap membuat rotinya untuk dipasarkan. Tapi sang imam saat itu melihat keadaan yang sangat aneh. Si tukang roti punya kebiasaan yang unik, yaitu selalu mendawamkan istighfar. Saat dia mecahin telur mengucapkan Astaghfirullahalazim. Dia mengaduk adonan, dia pun melafalkan Astaghfirullahalazim. Mencetak, memanggang roti dan sebagainya, dia mendawamkan istighfar terus-menerus. Maka sang imam besar pun takjub dan bertanya, "Wahai tuan, sudah berapa lama engkau mendawamkan istighfar seperti ini?" Dijawab oleh tukang roti, "Semenjak saya berdagang roti tuan, kurang lebih 30 tahun. Lantas apa faedah yang Anda dapatkan dengan Anda selalu mendawamkan istighfar?" Maka si tukang roti menjawab, "Setiap saya punya hajat, setiap saya punya keperluan, dan saya bermohon kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengabulkan permohonan saya." Subhanallah. Tapi sebenarnya masih ada satu permohonan kepada Allah yang sampai saat ini belum terkabul. Karena penasaran, sang imam besar bertanya, "Kalau boleh tahu, apakah itu wahai saudaraku?" Si tukang roti menjawab, "Sampai saat ini keinginan saya belum terkabul, dan saya sudah lama merindukan ingin bertemu ulama besar di negeri ini yang bernama Imam Ahmad ibnu Hanbal, wahai tuan." Maka imam besar yang ada di sampingnya teriak dan bertakbir, "Allahu Akbar. Rupanya saya jauh-jauh dari Baghdad, tidak ada undangan apapun, punya keinginan yang aneh ke Bashrah ini, rupanya berkat istighfarmu." Si tukang roti pun dengan girangnya, dia berhamdalah berkali-kali memuji Allah. Alhamdulillah, rupanya keinginan dia pun terkabul. Dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan solusi dari segala persoalan hidup. Akan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kelapangan dari berbagai kesempitan, dan akan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan si tukang roti telah membuktikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendawamkan istighfar hingga 30 tahun lamanya. Dan menurut pengakuannya, apa yang menjadi hajatnya selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan, dan endingnya dia mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka, yaitu bertemu dengan imam besar, ulama terbesar di negeri itu dengan cara yang tidak diduga-duga. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan siamur Ramadan, puasa di bulan Ramadan, fadilahnya adalah ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi fadilah puasa Ramadan itu sama dengan fadilah istighfar. Sama-sama ibadah yang dapat ampunan dari Allah. Ditambah lagi bahwa puasa Ramadan punya fadilah la'allakum tattaqun.
Puasa dapat mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Dan fadilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin dalam surat At-Tolaq ayat 2-3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya solusi dari berbagai persoalan hidup, dan Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, ada kesamaan antara siamur Ramadan dan istighfar. Fadilahnya sama persis, sama-sama mendatangkan ampunan, sama-sama mendatangkan solusi dan rizki yang tidak terduga. Subhanallah. Semoga kita bisa mendawamkan istighfar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Id yang berbahagia, semoga kemenangan ini akan berdampak kuat pada 11 bulan mendatang yang akan kita arungi hingga kembali hadirnya bulan mulia di tahun depan. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin, amin. Semoga Allah menerima seluruh ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali suci dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Selamat menyongsong hari esok yang lebih baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'u qaribu mujibud da'wat wa qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinaba wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.